Baik, Ya, Bapak silakan. Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk semua yang telah Kau berikan hari ini, Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan buat hari ini, Tuhan. Berkatilah para rektor yang membacakan firman Tuhan, serta berkatilah Pastor Paul yang akan memberikan khotbah hari ini, Tuhan. Lancarkanlah internet agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jadikanlah firman Tuhan ini rema buat kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kasih Pak Amin. Heterul Menik. Ibu Pujiari. Silakan Ibu Elia Padi. Pembacaan Alkitab diambil dari Esra pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu, sama seperti kamu. Lagi pula, kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari. Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukanlah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami, karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Pada zaman pemerintahan Ahasiweros, pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Dan pada zaman Artaxasta ditulislah surat oleh Bislam, Itredat, dan Tabeel, serta rekan-rekannya yang lain kepada Artaxasta, Raja negeri Persia. Naskah surat itu ditulis dalam bahasa Aram dengan terjemahannya dalam bahasa Aram. Rehum Bupati dan Simsai Panitera telah menulis surat terhadap Yerusalem kepada Raja Artasasta yang isinya sebagai berikut. Pada waktu itu ditulislah surat itu oleh Rehum Bupati dan Simsai Panitera serta rekan-rekan mereka yang lain, para hakim dan punggawa dan pegawai-pegawai, orang Persia, orang-orang dari Erek, dari Babel, serta orang-orang dari Susan, yaitu orang-orang Elam dan bangsa-bangsa lain yang oleh Asnapar yang agung dan mulia itu dipindahkan dan disuruh menetap di kota Samaria dan di daerah yang lain sebelah barat sungai Efrat. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya Raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangunan tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Kiranya Raja maklum bahwa jikalau
kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti, atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang, oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja, dan tidak patut bagi kami melihat raja kena cela, maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahukan hal itu kepada raja, supaya diadakan penyelidikan dalam kitab riwayat nenek moyang tuanku. Di dalam kitab riwayat itu, tuanku akan mendapati dan mengetahui bahwa kota itu kota durhaka yang selalu mendatangkan kerugian kepada raja-raja dan daerah-daerah, dan bahwa orang selalu mengadakan pemberontakan di dalamnya sejak zaman dahulu. Itulah sebabnya maka kota itu dibinasakan. Kami ini memberitahukan kepada raja bahwa jikalau kota itu sudah dibangun kembali dan tembok-temboknya sudah selesai, maka bagi tuanku kelak tidak ada lagi milik di daerah sebelah barat sungai Efrat. Maka raja mengirim surat jawaban ini kepada Rehum Bupati dan Simsai Panitera, serta rekan-rekan mereka yang lain yang tinggal di Samaria dan di daerah yang lain seberang sungai Efrat. Salam. Maka sekarang surat yang kamu kirim kepada kami telah dibacakan kepadaku dengan jelas. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja, dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula, dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem, yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat, dan kepada mereka dibayarlah pajak, upeti, dan bea. Oleh sebab itu, keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu, supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Dan ingatlah baik-baik, supaya jangan kamu perbuat suatu kelalaian dalam perkara ini. Apakah gunanya kerusakan yang menjadi kerugian raja-raja itu bertambah besar? Maka setelah salinan surat Raja Artasasta dibacakan kepada Rehum dan Simsai Panitera, serta rekan-rekan mereka, berangkatlah mereka dengan segera ke Yerusalem, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang itu menghentikan pekerjaan itu. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Demikian. Terima kasih. Silakan Pak Mahdi. Kami lanjutkan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 500 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi
serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapanmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya.
Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka mendengar berdoa, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih para lektor, Bu Elia Pandi, Pak Murji yang sudah membacakan Alkitab. Kita akan memasuki renungan firman yang akan dibawakan oleh gembala kita, Pastor Dr. Joseph Pauljang, dengan judul Hambatan Pembangunan Hagios Church. Waktu dan tempat dipersilakan, Pastor. Oke, sebentar ya, saya lupa nyalain. Sekarang nyalain lampunya. Oke, sebentar ya. Haleluya, oke. Saya lagi coba di live-kan di Facebook ya. Oke, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh belas kasihan. Jangan lupa berbuat baik setiap hari. Saudara, kalau ini firman Tuhannya saya live-kan di Facebook, saya Joseph Pauljang ya. Nah, saudara,
Tadi kita baca dari Esra 4 dan Kisah Rasul 4 ya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Esra 4 ya, kita tahu bahwa sampai dengan hari ini pun terjadi bahwa susah sekali membangun rumah ibadah kita ya. Yang halangannya dari orang-orang di luar justru ya. Ketika kita hendak mendirikan rumah ibadah, gedung gereja, bait suci ya. Makanya menjadi penghalang itu adalah orang-orang dari luar, orang-orang asing ya. Kita mau membangun tembok Yerusalem kita, yang menghalang-halangi itu adalah orang-orang dari luar, saudara. Dan sebetulnya halangan itu adalah halangan fisik yang dari luar itu yang tidak perlu Anda abaikan. Bodoh amat, bodoh taing ya, saudara ya. Itu hanya bangunan fisik dan tidak akan mengubah apapun ya, hanya penundaan sementara. Ya, tetapi ada yang menghalangi gereja yang sejati dibangun. Siapa, saudara? Yaitu sesama kita sendiri. Ya, sesama kita sendirilah yang seringkali menghalangi pembangunan bait suci itu dibangun. Ya, ketika kita memulai sebuah gerakan kita, seperti Anda lihat di dalam Kisah Rasul 4 ya, gerakan dalam Kisah Rasul 4 itu dimulai adalah gerakan diakonia ya. Gerakan diakonia, saudara ya, memberi makan. Tiada yang miskin di tengah-tengah mereka karena selalu ada yang menjual harta mereka dan membagi-bagikannya, sama seperti dalam komunitas kita. Hampir 500 juta setiap bulan, saudara ya. Selalu ada yang berdonasi dan kita selalu bagikan dengan tanggung jawab. Semua keuangan terbuka, Anda boleh cek kapan saja itu keuangan ya, dananya buat apa saja. Kita sangat terbuka sekali dalam hal keuangan, dan para pengurus juga melakukan dengan penuh dengan tanggung jawab ya, saudara ya. Para pengurus juga melakukan dengan penuh tanggung jawab. Mereka nggak sembarangan ya, mereka tidak sembarangan ketika mereka mengelola keuangan itu ya, saudara ya. Mereka tidak sembarangan ketika mereka mengelola keuangannya. Dan yang paling penting bahwa waktu pencatatannya pun ya dibuat sangat terbuka. Jadi saudara-saudari tidak perlu khawatir, dan tidak untuk saya pribadi. Ya, itu yang paling penting, itu bukan untuk saya pribadi ya, saudara, tetapi untuk kita semua, supaya ada persediaan makanan di dalam rumah Tuhan. Bagus ya. Apakah persediaan makanan di dalam rumah Tuhan? Apakah Tuhan makan, saudara? Ya, dulu pernah saya ceritain ya, kalau Anda di Hong Kong atau tikungan-tikungan di Hong Kong, nah selalu ada situ sesajen. Ayam, babi, sayur-sayuran enak ya, saudara ya. Apakah dewa makan? Orang Hong Kong sudah tahu, saudara, orang-orang Buddha, orang-orang para penyembah dewa-dewa lain ngerti, bukan Tuhan yang makan, tapi nanti ada orang gelandangan, ada orang pengemis ya, yang mereka akan mencuri sesajen itu untuk mereka makan. Nah, itu dewa makan namanya. Kalau diambil, oh iya, dewa makan. Ya. Nah, sama ketika kita mempersembahkan ya, diakonia kita, sedekah kita, perpuluhan Anda, ya apapun Anda sebut namanya, ke dalam rumah Tuhan. Apakah Tuhan makan? Enggak, saudara. Ya, bukan Tuhan makan. Siapa yang makan? Kitalah yang makan. Orang-orang yang miskin, janda-janda miskin, anak-anak yatim, ya semua orang yang perlu dengan keuangan tersebut untuk bayar sekolah, ya, untuk bayar kontrakan yang 1 juta per bulan itu ya. Ya kalau kontrakanmu setahun 50 juta ya jangan minta sama kita. Anda harus cari yang lebih masuk akal kontrakannya ya. Ada aturannya ya, bagaimana mendistribusikan diakonia itu buat internal kita maupun buat semua orang, sehingga selalu ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Ya, saudara, ada banyak sekali kita nggak mengerti ya, bahwa inilah yang namanya tubuh Kristus.
Inilah yang makan darah, yang namanya makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Maka dagingku adalah benar-benar makanan. Artinya apa, saudara? Itu diakonia, benar-benar makanan, bukan basa-basi, saudara. Darahku adalah benar-benar minuman. Ya, ketika kamu melakukan ini, kamu mengingat akan aku, kata Tuhan Yesus. Ya, memberitakan kematian Tuhan. Jadi ketika kamu sedang melakukan diakonia, kamu sedang melakukan pemberitaan pengorbanan Kristus Yesus. Jadi kalau Anda tiap hari ya Anda pergi ke gereja, tiap minggu Anda melakukan perjamuan Tuhan di gereja, bukan dengan sekerat roti yang kecil dan anggur kecil, tapi ketika kita sama-sama berbagi roti kita, berbagi berkat kita, itulah perjamuan Tuhan. Ya, nah dibalik-balik, tapi sekarang ini orang-orang ya banyak dibalik-balik. Saya karena ritual dalam gereja, beberapa orang nggak suka ya, saudara ya, dengan pengajaran saya. Oh, harus ini perjamuan suci. Kata perjamuan suci aja di gereja nggak ada, saudara. Ya, di dalam Alkitab nggak ada kata perjamuan suci, perjamuan kudus itu nggak ada. Karena Holy Communion itu berasal dari Dionysius. Tetapi perjamuan Tuhan adalah benar-benar mereka membagi makanan mereka. Ya, bukan simbol, saudara ya. Bukan simbol. Itu benar-benar berbagi makanan. Nah, lalu inilah yang membuat kita menjadi tubuh Kristus. Karena kita saling berbagi. Kamu melakukannya sama seperti aku membagi. Inilah tubuhku yang terpecah bagimu. Lakukan. Maka kita disebut gereja, kita disebut tubuh Kristus, yaitu ketika kita sama-sama melakukan membagi roti kita, saudara. Jadi Anda tidak akan disebut tubuh Kristus kalau Anda pelit, kalau Anda tidak berbagi sedekahmu kepada sesama kita, tidak berbagi rotimu. Kamu bukan tubuh Kristus, jangan ngimpi, jangan halu. Hanya karena kamu anggota gereja Bethel Indonesia, oh saya tubuh Kristus, oh jangan halu, saudara. Kalau kamu pelit, kamu bukan tubuh Kristus. Ya, Kisah Rasul 4 diakhiri dengan apa? Ada seorang yang bernama Barnabas. Ya, dia menjual ladang miliknya, lalu meletakkan kaki di kaki para rasul untuk dibagi-bagikan sesuai dengan keperluan, kebutuhan. Bukan keinginan, Pak, tolong biayai, Pak, supaya saya bisa pergi ke Surabaya. Nggak bisa, saudara, supaya saya bisa pulang kampung, Pak. Tolong, Pak, ya nggak bisa. Pak, tolong, Pak, supaya saya bisa beli motor, Pak. Tolong diambilkan uang dari yayasan. Ya nggak bisa, saudara. Pak, tolong saya, Pak, diutangi. Ya nggak bisa. Benar-benar makanan, ya. Ditambah sekarang adalah beasiswa untuk anak sekolah. Saudara, ini proyek yang membutuhkan banyak sekali dana, saudara. Ya, termasuk ketika kita memulai proyek Den Haag untuk pekabaran Injil, penginjilan, dan untuk kasih makan. Ya, oh jauh sekali kasih makannya di Den Haag. Sama kan, orang-orang di Makedonia, ya, ngirim uang ke Yerusalem, saudara. Yang Makedonia itu daerah amat sangat miskin di zaman itu. Dan Yerusalem termasuk kaya. Tapi Makedonia kolektor ngumpulin uang untuk Yerusalem. Bedanya apa? Sama kalian kolektor lalu kirim uang ke Den Haag untuk kita kasih makan itu orang-orang miskin. Ya, dan kita sudah baptis beberapa orang ya. Salah satunya yang loyal dengan kita namanya Peter. Ya, yang tua, yang tinggi besar itu ya. Itu salah satu yang loyal. Sekarang kita ada lagi kedatangan orang namanya Pim. Ya, temannya Peter. Ada Pim dan ada beberapa orang lagi yang loyal ya, Mario Line. Banyak ya orang-orang Belanda yang gabung sama kita ya, Mario Line, Anton. Banyak, saudara ya. Dan ada juga Reiki, itu orang-orang Belanda semua tuh yang kumpul sama kita tiap minggu sekarang ya. Karena target kita bukan orang Indonesia, tapi orang-orang Belanda. Ya, dan imigran-imigran yang lain. Makanya di dalam komunitas kita pakainya bahasa Inggris dan pakai bahasa Belanda ya. Nah, saudara, apakah yang menghalangi pembangunan tubuh Kristus?
dari dirimu sendiri, saudara. Pelit. Kamu pikir kalau kamu Kristen, kamu sudah tubuh Kristus. Bukan. Selama kamu belum berbagi, kamu bukan tubuh Kristus. Bukan bagian dari tubuh Kristus. Sebab inilah tubuhku yang terpecah bagimu, ya lakukanlah ini, saudara. Kamu kudu melakukan, baru namanya tubuh Kristus. Ya, siapa yang menghalangi? Apa atau siapa yang menghalangi yang berikutnya? Tadi yang pertama adalah kamu sendiri ketika pelit, kamu tidak mau berdiakonia, tidak mau bersedekah. Kedua, saudara, kalau kamu hidupnya serampangan, kamu bukan tubuh Kristus, saudara. Serius. Karena batu-batu yang dibangun itu adalah juga sebuah batu permata, perhiasan. Maka karaktermu itu harus benar, karena itu harus betul-betul dipangkas, harus betul-betul diproses, supaya di atas batu lainnya, saudara. Dan kalau kamu membangunnya serampangan, ya, maka kamu bukan tubuh Kristus, kamu ngerusak. Ya, karaktermu itu loh, karakter Tuhan, karakter kerajaan surga itu penting. Kamu tidak mungkin taruh sembarangan, batu sembarangan di dalam pembangunan bait suci yang mulia ini, saudara. Yang ketiga, ya, kamu membangunnya benar-benar dengan emas atau dengan jerami. Hatimu tulus enggak? Atau penuh dengan kepalsuan, cintamu palsu, katanya. Hati-hati, saudara. Inilah tubuh Kristus yang harus kamu bangun dengan kemurnian, dengan emas permata. Ya. Nah, yang keempat, saudara, ya. Ketika kita membangun bait suci, bangunan bait suci ini, ya ada kesatuan. Orang lain bisa menghambat bangunan yang di luar, fisik, saudara. Orang lain bisa menghambat fisik, ya, bangunan simbol. Tetapi tidak ada yang bisa menghambat pembangunan tubuh Kristus di dalam roh, selain kita sendiri kalau nggak bisa bersatu. Dan seringkali yang menghambat adalah teman-teman pelayanan kita. Di tengah-tengah kita diboikot. Ya, diboikot, grudak, ndang tutup, ndang bubar itu yayasan. Berapa banyak orang keluar dari kita lalu mengharapkan kita bubar, saudara. Ya, kalau saya nggak punya pengalaman sama Tuhan, udah nyerah saya, saudara, ya. Malu, difitnah, ya kita sudah ditinggal berapa kali itu, ya. Tapi duitnya ya masih utuh, masih banyak, ya, saudara, ya. Masih tetap kita proyeknya tambah gede, tambah jalan semuanya. Aduh, itu benar-benar kasih karunia kemurahan Tuhan. Disucikan, dimurnikan, ya. Ulangi, ya. Berbagi, saudara. Kalau kamu tidak berbagi, kamu bukan tubuh Kristus. 2, kamu memberikannya yang terbaik dari hidupmu. Karakter yang terbaik kamu datang di sini. 3, dengan kemurnian hati, saudara. Ya. Dan yang keempat, dengan kesatuan hati. Itulah bagaimana kita membangun tubuh Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.